jabatannya itu adalah seorang tuan atau Tuhan. Sama itu, Tuan sama Tuhan itu sama. Sampai sekarang masih banyak orang yang masih nggak paham-paham juga itu. Baik yang Islam, baik yang Kristen sama, muter di situ aja. Padahal udah saya bilang, kata Tuan dengan Tuhan itu sama. Cuman sekarang masyarakat itu berpikirnya berbeda. Kalau Tuan itu manusia, kalau Tuhan itu yang di langit. Bukan kayak gitu. Kalau Anda baca Bible bukan gitu. Itu sama itu kata itu. Kalau di masyarakat beda, tapi kalau di dalam Bible itu sama. Makanya juga kadang-kadang di terjemahan LAI ini tetap aja ada Tuhan. Makanya itu butuh kita jangan berbelat-belit gitu loh. Ya, jangan berbelat-belit. Yuk, silakan. Nanti kalau Anda jujur juga, itu Anda juga sama itu kena-kenanya itu. Tuh, dia bilang, Edis nggak percaya Yesus Tuhan, Edis percaya Yesus Tuhan. Katanya. Ini yang ngomongnya juga nggak sembuh-sembuh juga, nggak waras juga gitu. Cobalah waras gitu loh. Saya cuma mau bilang begini teman-teman. Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu kejadiannya itu nggak di Indonesia gitu loh. Penyaliban, datangnya, berkaryanya dengan murid-murid itu nggak di Indonesia. Jadi tentu saja tidak ada yang menyapa atau memanggil Yesus dengan kata Tuhan, dengan kata Tuhan. Karena murid-muridnya nggak ada yang orang Indonesia. Yesus itu disapa dengan kata-kata dalam bahasa Aramaik dengan kata-kata Maran Yeshua. Apa sih Maran itu? Nah, Maran itu harus Anda cari tahu terjemahan yang paling tepat itu apa. Nah, kalau pakai bahasa Jawa itu ada Gusti. Nah, itu. Kalau kata Gusti itu udah paling tepat itu. Karena kata Gusti itu bisa ditujukan kepada manusia yang dia memegang jabatan tinggi, misalnya dia duduk di singgasana raja, Anda panggil dia Gusti, yang di langit sana Anda panggil Gusti. Maka kata itu yang paling tepat untuk menerjemahkan kata Kurios atau Lord atau Maran dalam bahasa aslinya. Bahasa Indonesia nggak punya kata yang sepadan dengan itu. Nah, itu masalahnya teman-teman. Nah, ini ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab juga sama, menjadi Rob. Makanya ripa ketika saya tanya Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, lalu berapa Rob? Anda muter dia. Sebenarnya nggak muter dia, saya paham itu gitu loh. Cuman saya balikin dia gitu loh. Ketika kamu berpongah awam, kamu saya bikin juga saya berpongah awam gitu loh. Makanya kamu tidak memaksudkan bahwa Muhammad itu Rob dalam pengertian Muhammad itu Allah. Saya paham ngerti maksud kamu. Cuman yang jadi masalah kamu kok nggak mau paham juga gitu loh. Ketika saya orang Kristen menjelaskan kepada kamu bahwa Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, dalam pengertian bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri, gitu loh. Tapi ya kalau orang-orang awam yang ya pusing juga gitu. Kadang-kadang kita ngalah aja lah gitu sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Gitu ya teman-teman ya, ketika Anda membaca Bible Anda pahami dulu konteksnya bagaimana ya. Jadi Bible itu Injil itu intinya tentang memberitakan kedatangan Sang Mesias. Makanya kalau Anda baca penutup Injil Yohanes itu ditegaskan di penutupnya itu bahwa Yesuslah Mesias itu. Jadi mereka itu menanti-nanti datangnya Gusti yang akan memimpin, yang akan menjadi raja dan berkuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita itu, kalau macam gerakan Indonesia itu ada, kalau Jawa itu namanya Satrio Piningit gitulah. Jawanya gitu, Satrio Piningit. Apa itu Satrio Piningit? Satrio Piningit itu adalah sebuah seorang yang akan memimpin umat manusia ini gitu. Nah, itu gelarnya itu Tuan, Gusti itu gelarnya itu. Tapi dia bukan Bapa di surga. Nah, jadi inti dari dalam Bible itu adalah bahwa Bapa di surga ya itu akan mengutus Mesiasnya atau Sang Gusti ini yang akan
dengan perantaraan dia yang akan menguasai dunia, yang akan memimpin umat manusia. Ya. Seperti itu. Itu ada di misalnya nih ya. Nih 1 Korintus, saya juga harus mengajarkanlah Alkitab kepada teman-teman ya. Kadang-kadang saya terlalu sibuk debat sama tetangga ini jadi lupa ngajarin ini kepada saudara-saudara saya yang Kristen ya. Nih. Di dalam 1 Korintus 15 ya, saya bacakan ya. Nih. Saya bacakan. Satu Korintus Nih 1 Korintus 15, saya baca ya ayat yang ke 27 sampai 28. Nih. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nih, tetapi kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di surga ya. Kata ia di sini adalah Bapa yang mengutus Yesus. Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Perhatikan ini. Orang-orang yang masih mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Bapa itu sendiri ya. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Perhatikan ini 28, ini kata intinya nih. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Di bawah siapa? Di bawah Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu inti kekristenan itu teman-teman. Ya, jadi Bapa ya menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tetapi tidak termasuk Bapa itu sendiri. Ya. Nah, ayatnya ada kuncinya ada di 28 nih. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, ini Yesus sendiri ya, maka ia sendiri sebagai anak, tentu saja ini merujuk kepada Yesus, akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Seperti itu teman-teman. Yuk silakan naik lagi. Kita jadi agak membahas kekristenan nih. Padahal penonton ini pengennya saya diskusi dengan yang Muslim, tapi ya nggak apa-apa lah sekali-kali teman-teman. Kita berharap dari dia yang ini nggak ada lagi saudara-saudara. Halo Dis. Ya Aljabar gimana? Ya alhamdulillah. Gimana Dis? Masih taat kepada Paulus Dis? Di dalam kekristenan tidak ada taat kepada Paulus. Di dalam kekristenan itu taat kepada ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus. Oh gitu. Bagaimana kalau ada Dis? Di mana? Oke. Tunggu ya. Kenapa kau nggak sadar-sadar kau sudah taat kepada manusia ini gimana? Apalagi manusia yang sudah meninggal dalam kubur nih gimana? Sama Paulus. Paulus juga meninggal loh. Apakah Paulus mengajarkan ajarannya sendiri? Loh, iya dong. Bahkan Paulus dia mengaku sebagai Bapa loh, sebagai Bapa setara dengan Kristus loh. Saya tunjukkan ya. Aduh, Aljabar. Kita lihat ya. Aja kamu nih dari dulu. Kita lihat ya. Enggak, kau sudah akui belum kemarin? Sudah akui belum kemarin itu? Mana itu? Apa-apa, baca lah, baca nggak apa-apa, baca, ayo, baca. Gini ya. Enggak, kau baca penuh lah, kau baca penuh. Yang penuh kau baca. Ini nih Yesus dan hukum Taurat.
Oke, apa dikatakan Yesus ini? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata Enggak, kepadamu, sebentar. Saya tanya sama kamu dulu. Saya tanya dulu sama kamu, apa maksudnya menggenapinya itu? menggenapi. Apa Ya, menggenapi? melengkapi sebagai nubuatan. Menanggapi nubuatan apa maksudnya? Oke. Menanggapi Dia kan sebuah turun sebagai nubuatan maksudnya Mesias. gimana sih? Oke, dia turun sebagai Mesias. Oke, nah. Dia datang bukan untuk menggenapinya. meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Makna menggenapi di Menggenapinya. situ apa? Ya tidak, yang jelas ini tidak menghapus, tapi dia menggenapinya, menyelesaikan hukum-hukum Taurat itu. Enggak, saya mau tanya sama kamu karena kata menggenapi ini banyak multitafsir ini. Makanya kamu saya tanya, pengertian kamu menggenapi di situ maksudnya apa? Oke, menyelesaikan hukum-hukum Taurat itu. Gini, ketika rabi-rabi Nih, Yahudi biar itu, enggak kalau kau enggak tahu biar ku jelasin, dengerin. Kau kan enggak tahu, makanya ku jelasin. Lo masa sepihak Ya gitu udah, aja, saya Edis? punya enggak apa-apa. Gue kasih kau Oke. waktu, enggak apa-apa. Heeh. Jadi Edis nih, Yesus ini kan dikatakan dia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi apa yang menjadi kekeliruan bagi rabi-rabi Yahudi Inilah. tentang hukum Taurat. Makanya dia menggenapinya. Inilah yang kau nggak tahu Meluruskan. itu. Nih, biar ku jelaskan. Nih, biar ku Dia jelaskan. meluruskan hukum Taurat itu, Edis. Biar ku jelaskan. Nggak ada di situ meluruskan. Gini, dengarkan. Pemahaman orang-orang Farisi. Dengarkan dulu. Enggak, kau dengarkan Ya dulu. udah. Nih, dengarkan. Iya, lanjut. Pemahaman orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, suaramu berisik kali backgroundmu. Oke, dapur. Oke, di mute. Ya, pemahaman seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itulah yang ingin diluruskan. Jadi maksud menggenapi di situ gini loh, ya. Jadi hukum Taurat itu menuntut supaya orang-orang itu kalau ingin masuk ke dalam perjanjian Abraham, misalnya satu disunat, ya kan? Itu caranya. Nah, dengan datangnya Yesus itu di situ dikatakan bahwasanya hukum Taurat yang dulu kalau orang mau masuk agama Yahudi harus begini, harus disunat segala macam. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka semua bangsa-bangsa sekarang itu sudah masuk ke dalam umat perjanjian, nggak perlu lagi harus menuruti hukum-hukum Yahudi itu tadi, harus sunat lah, harus ini, nggak perlu lagi karena sudah dibuat dengan perjanjian baru. Makanya di dalam Bible aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu sudah dibuat oleh Yesus, materainya bukan lagi sunat tetapi darah Yesus. Silakan pertanyaan Edis, selanjutnya itu apa? asumsi, oke. Kok asumsi? Yang Saya jelas. bisa tunjukkan sama kamu. Oke, Bukan ya, asumsi. tunggu dulu. Oke, yang jelas hukum Taurat itu tidak ditiadakan ya, masih ada ya. Hukum Oke. Taurat di situ maksudnya apa? Aduh, ini kamu nggak ngerti. Coba kau baca dulu konteksnya. Nih, Ayo oke, baca dulu jelas, konteksnya. tenang dulu. Baca konteksnya. Oke, Ayo baca lihat ya. konteksnya. Oke, janganlah kamu menyangka. Enggak, bahwa sebelumnya. aku datang. Itu kan masalah-masalah sahabat dan sebagainya. Coba baca Ini ayat kan atasnya. Ini kan Yesus Iya, dan hukum Taurat. baca ayat sebelumnya. Loh, ini beda perikop Enggak. beda. Bukan yang itu. Nih, Denny nih. Edis. dengarkan. Itu konteksnya. Jangan lari dulu, kesini nih. Ya, Oke, silakan. dilihat ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat ya teman-teman ya, kitab para nabi. Oke. Aku datang bukan untuk meniadakannya, bukan untuk meniadakan kitab para nabi ya. Soal 10 perintah masuk ini ya. Oke. Tetap melainkan aku menggenapinya. Saya tanya Edis, 10 perintah Tuhan di dalam Taurat itu dihapus atau tidak? 10 hukum. Iya, dihapus atau tidak? Enggak ada dibilang dihapus. Mencret Edis. Mindset enggak ada dibilang dihapus itu. Tidak dihapus kan? Oke. Enggak. Mantap, tidak dihapus. Nah, jadi teman-teman, kita lihat ya, apa yang dikatakan Paulus nih. Nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Salah satunya sahabat. Inilah yang kamu saya bilang. Dengar. Jangan tantrum tadi, jangan tantrum. Gini aja, Sahabat kau baca kalian ayat hapus. itu sebelum dan sesudahnya.
Baca sebelum dan sesudahnya. Oke. Tenang ya. Enggak, kau baca sebelum dan sesudahnya coba. Oke, Efesus 2 ya. Baca Efesus sebelum dan 2. sesudahnya apa? Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang Iya. bangsa-bangsa lain yang ingin masuk ke dalam umat pilihan Tuhan. Oke. Makanya nanti kita dengan buktikan matinya ya. Yesus dengan matinya Yesus di kayu salib, tidak ada lagi pemisahan dari bangsa-bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi. Iya, itu asumsi. Kau baca aja nggak bisa kok. Coba baca dari awal Iya, ya, nggak baca. apa-apa, nanti kita buktikan. Iya. Nanti Inilah saya tanya kenapa hari kebiasaan Sabat. anu ini, baca Oke. potong-potong nggak kau baca. Ayo baca, ayo. Iya, jangan Dari potong awal ini. yuk. Oke, kasih waktu. Nanti silakan. saya buktikan kenapa hukum Taurat hari Baca Sabat aja, itu nggak kenapa ada kalian cerita. hapus. Jangan cerita. Baca, ayo baca, ayo baca. Jangan panik, Edis. Baca, ayo Oke, baca. lihat ya. Dari mana Edis? Kau suruh Edis? Di sini. Ya, dari ayat ini 11. Kita baca ya. Baca perikopnya aja. Karena baca perikopnya aja. Oke, dipersatukan di dalam Kristus. Udah. Ya, itu bagaimana itu berbicara mengenai orang-orang non-Yahudi. Ayo baca, ayo. Iya, tenang dulu. Baca, ayo. Karena itu tenang dulu Edis, tenang dong. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang Oke, disebut stop di situ. orang Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi atau Yunani di situ? Atau orang-orang asing? Yahudi. Kepada non-Yahudi, ya. Mana? Oh iya. Baca yang benar, baca yang benar. Oke, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi ya. Nah, orang-orang bukan Yahudi kan? Non-Yahudi. Ya, Oke, orang-orang non-Yahudi. Nah, sebentar dulu biar kamu saya kasih tahu konteksnya. Bahwa menurut hukum Taurat, semua orang yang ingin masuk ke dalam perjanjian Tuhan harus proselyt. Kamu tahu nggak proselyt itu apa? Ya udah ini sekarang Kamu tahu nggak apa itu proselyt? Saya tanya, kamu tahu nggak proselyt itu apa? Ya ini perkataan Yesus apa Aduh, Paulus? yang kamu aja nggak tahu kok. Loh, Itu gitu loh, Paulus gini. mengirim surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat Oke, itu ya. orang-orang bukan Yahudi. Terus lanjut. Oke, terus, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Oleh dialah damai apa? Sebentar, sejahtera oleh apa kita. tadi? Oleh apa? Oleh darah Kristus. Nah, terus artinya itu oleh kematian Yesus terus. Iya. Ini kan kata Terus. Paulus, bukan kata Yesus. Kau nggak usah lari oke? kemana-mana. Terus baca aja. Terus baca Ini terus. Ini kan klaim Paulus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah menimbulkan tembok pemisah, yaitu Nah, tembok perseteruan. pemisah itu. Jadi kematian Jadi- Yesus Kristus di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat itu. Yang dimaksud adalah hukum tentang bagaimana orang-orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi dulu ketika dia ingin Ulangi lagi, masuk ke Des. dalam umat Tuhan. Dis, ulangi lagi Des. Kau aja baca aja, kau nggak Oke. mau secara penuh. Enggak, saya kunci Inilah loh. akibatnya kau Saya baca kunci. aja penuh aja nggak mau. Gimana kau itu? Oke, Dis, apa yang dibatalkan di sini? Yang dibatalkan adalah ketentuan bagaimana orang-orang non-Yahudi ketika dia ingin masuk jemaah Tuhan, masuk ke warga negaraan Israel lah intinya. Israel dalam pengertian rohani di situ ya. Dia harus proselyt dulu. Apa itu proselyt? Proselyt itu serangkaian satu tindakan untuk menjadi Yahudi. Harus sunat, Oke. harus begini, harus begitu, tetek bengek Harus yang ditambah-tambahi oke. oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang ketika dengarkan dulu, ketika Yesus telah mati di atas kayu salib, bahwa dia itu menggenapi hukum Taurat, di mana semua bangsa sekarang, semua bangsa, baik itu orang-orang non-Yahudi, ketika dia ingin masuk ke dalam jemaah Tuhan, tidak perlu lagi dia harus disunat-sunat. Oke, udah Dis. Berarti ajaran Yahudi tidak diterapkan ya? Berarti dihapus ajaran Yahudi. Digenapi, gimana sih kamu? Iya, berarti tidak ada lagi ya? Berarti ajaran Yahudi tidak ada lagi ya? Bukan tidak ada lagi.
orang Loh, yang ingin pelin-pelan masuk. ini. Kok pelin-pelan sih? Sekarang kamu saya Saya tanya, tegas ini tanya ini. saya diskusi sama kamu, harus saya balik ke kamu. Sebentar. Iya, ini dulu. Sebentar. Ini dulu. Sebentar. Pertanyaan Enggak, saya, sebentar. Gis. Sebentar. Pertanyaan saya, Dengar apakah sebentar. ajaran ini diterapkan atau tidak? Sebentar. Gini. Kau mengimani bahwa Allah yang sama yang mengajarkan hari Sabat kepada orang Yahudi, betul nggak? Kau ku jawab dengan caramu. Ku jawab dengan caramu. Sebentar. Woi, ini Enggak, ku dulu. jawab pelari dengan situ. caramu. Dengarkan dulu, ku jawab kau dengan caramu. Kau percaya tidak Ini bahwasanya dulu. Iya, nanti. Allah itu merubah atau menasah mansukh? Astagfirullahaladzim. Iya, nanti kita bahas itu. Ini dulu. Ini dulu. Kau takut. Saya bertanya, lari. apakah ajaran Bagaimana Yahudi ini kau diterapkan lari? atau tidak? Karena begini, Dis. Karena begini. kita diskusi Lagian kau akademis loh. bahas-bahas itu nggak ada jawabannya. Di Quranmu juga saya tanya nggak ada jawabannya nanti. Nih, Dis, kita akademis loh. Kita akademis nih. Saya baca, Dis ya. Kalau Kamu bilang, akademis Dis, itu bukan itu yang kau bahas. Itu nggak ada di takut Quranmu. dibaca. Bukan takut dibaca, Gini, di Dis. Quranmu aja nggak ada, itu gimana? Dis, tenang Akademisnya dulu. di mana? Tenang. Kau nggak punya jawaban Ya, dari saya baca Quranmu. dulu. Ya, saya baca dulu, saya baca Sebentar. dulu. Aljabar gini. Akademisnya di mana? Di Ani. Quranmu nggak dipakai. Ya, tenang dulu. Ini dulu. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Di mana nilai akademisnya ketika tidak ada pembandingnya di Quranmu? Iya, tenang dulu. Saya bacakan ya. Enggak, sebentar kau jawab dulu. Teman-teman, Di mana oke, saya pembandingnya bacakan di nih. Quranmu coba? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Duh, ini kau nggak ada daripada hidup ilmu kalau kayak gini, keagamaan kau. ahli Taurat. Udah, Dulu. Jangan kau dikit, ucapkan jangan selamat dikit, tinggal. jangan dikit. Enggak, Jangan kau dikit, ucapkan teman-teman, selamat apa? tinggal kau. Enggak ada gunanya diskusi sama kamu. Jika kehidupan agamamu tidak, kau nggak nyambung apa yang dibahas. Nggak nyambung kok apa yang dibahas. Lagi pula jawaban di Quranmu apa? Ada nggak jawaban di Quranmu? Kalau mau kajian akademis kita dengan yang kemarin. Quranmu ada. Malaikat yang datang kepada Zakaria di Bible ada, kita bandingkan itu kajian akademis kayak gitu. Kau bahas Bible banyak kok gimana? Ada aja kamu. Kamu saya turunkan gara-gara kamu nggak nyambung, kamu modal nekat aja gitu loh. Yang kau bahas nggak nyambung kesana kemari. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu berbicara mengenai bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu nggak usah saya jelasin kok sebenarnya sama kamu, tinggal kau baca aja. Kau baca itu satu perikop itu udah jelas, itu nggak perlu Anda sekolah untuk mengetahui itu, udah jelas banget di situ, terang benderang kok masalah orang Yahudi dan non-Yahudi yang dibeda-bedakan. Jadi di situ setelah matinya ia sebagai manusia di atas kayu salib, bahwasanya tidak ada lagi sekarang tembok pemisah, tidak ada lagi sekarang hukum Taurat itu bukan dalam pengertian hukum Taurat yang 10 hukum itu, bukan. Taurat itu sebenarnya definisinya itu adalah hukum. Nah ini juga yang pemahaman salah gini ya. Jadi teman-teman, ada arti etimologi dan arti terminologi. Kalau secara etimologi, Taurat itu artinya hukum atau ketentuan atau ketetapan. Jadi kalau secara etimologi itu KUHP itu Taurat itu. Itu kalau kita bicara etimologi. Tapi kalau kita berbicara terminologi, Taurat itu merujuk kepada hukum-hukum Musa. Hukum-hukum dalam kitab Musa. Makanya Anda harus pahami dulu, karena Taurat di situ itu adalah bagaimana ada satu ketentuan, bagaimana orang-orang non-Yahudi kalau ingin masuk jemaat Tuhan harus disunat. Makanya baca satu perikop, Anda lari lagi ke perkataan Yesus yang mengatakan jika hidup keagamaan. Makin gak nyambung kok, makanya kuturunkan kau. Itulah teman-teman, orang baca Bible aja gak pernah kok. Aduh.